Tibalah mereka di sebuah tempat yang dikatakan itu sejenis keraton alam gaib. Hai guys, mau nggak kalian aku ajak ngebahas sebuah kasus pesugihan? Ini kisah nyata dari seorang narasumber yang aku sebut saja namanya itu Ayu. Ayu ini sudah berkeluarga, dia memiliki suami yang berasal dari desa yang sama. Nama suaminya aku sebut saja namanya Anton. Terus mereka punya satu anak laki-laki bernama Bayu. Kehidupan rumah tangga mereka termasuk harmonis, berkecukupan. Si Anton ini bekerja sebagai tukang atau kuli bangunan, sementara Ayu dia jualan di sebuah pasar di dekat kota. Lalu, di sekitar 5 tahun perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, si Ayu ini mulai kepikiran. Karena himpitan ekonomi yang besar, dia merasa selalu kekurangan uang, selalu tidak berkecukupan, ditambah warungnya di pasar itu sepi. Belum lagi suaminya yang jarang kerja, ya namanya seorang kuli bangunan, kan biasanya pekerjaannya tuh nggak tetap ya, nggak tiap hari ada. Nah di sini si Ayu ini pusing, karena kebutuhan semakin meningkat, anaknya semakin gede, semakin banyak keperluan, mau sekolah, mau ini, mau itu. Jualan sayur di pasar yang kadang balik modal, kadang nggak balik modal sama sekali. Karena sayurnya itu busuk, jadi nggak terjual, modal pun nggak balik. Nah, di suatu hari, si Ayu ini melihat koran bekas pembungkus ikan asin di sebuah warung sebelah si Ayu ini berjualan. Dia ambillah koran bekas itu. Isinya kalian tahu apa? Judulnya tertulis jelas, ilmu penglaris, bantu usaha cepat berkembang. Lalu di bawah judul itu, bertuliskan artikel pendapat dari si penulis yang mengisahkan tentang ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu kekebalan, pokoknya tentang penglaris, pesugihan, dan lain-lainnya. Si Ayu pun membayangkan bagaimana jika dia itu mencari penglaris, terus tiba-tiba dia jualan, banyak pembelinya, terus tiba-tiba dia menjadi kaya dari hayalan itu. Dia tersenyum sendiri. Selama ini si Ayu ini sudah sering mendengar kalau sebenarnya masalah penglaris atau pesugihan itu memang ada, tapi ya masih awam lah ya, karena waktu itu dia masih berumur sekitar 20 tahunan. Hal-hal mistis kayak gitu, antara percaya dan nggak percaya. Tapi setelah melihat artikel itu, dia pun ada niatan, di dalam hatinya itu ada niat kayak gitu. Sampai di rumah, ceritalah dia sama suaminya. Dia bilang, Pak, tadi tuh aku baca koran loh, isinya tuh begini, kira-kira gimana, itu beneran apa enggak sih? Suaminya pun menimpali, katanya sih iya Bu, beneran, tapi nggak tahu juga. Si Ayu lalu ngomong, Pak gimana kalau kita coba aja ya kayak gitu, kita cari tahu aja. Lalu suaminya ini kan bilang, kayak gitu tuh serem Bu, katanya harus gini, tak ada tumalnya, ada ininya, ada itunya. Aku nggak berani. Ngapain sih nggak berani, kalau bisa bikin kaya ngapain takut sih. Itu si Ayu nih ngotot. Selama berbulan-bulan, si Ayu ini tidak lepas pikirannya dari mencari pesugihan itu. Pokoknya tiap hari dia tuh ada aja bayangan, gimana ya bisa cari kayak gitu. Maksudnya dia tuh pengen tahu tanpa harus mencari tahu. Maksudnya tanpa harus bertanya sama orang sekitar. Karena kalau bertanya itu kan mengundang kecurigaan. Tahun-tahun itu sekitar tahun 2000-an gitu ya, sekitar tahun 2005, media sosial tuh masih belum ada, nggak kayak sekarang. Ada Google, ada apa, bisa nyari informasi di HP. Waktu itu kan masih susah. Segala informasinya tuh dari koran atau dari mulut ke mulut. Nah, ini menyulitkan si Ayu ini untuk menjalankan niatnya. Di suatu hari, keluarga besarnya si Ayu ini kundangan ke kabupaten sebelah. Itu dalam satu mobil itu kecil, minibus gitu, yang isinya tuh sekitar 20 orang gitu. Semuanya itu kerabatnya Ayu atau keluarganya Ayu yang mau berangkat kundangan. Di dalam mobil, melewatilah mereka itu ya rumah-rumah, rumah mewah, sawah, dan pokoknya melewati berbagai hal. Sampailah mereka tiba di sebuah hutan. Salah satu penumpang atau salah satu kerabatnya si Ayu ini, yang tidak lain adalah paman suaminya, itu bercerita, wah ini katanya tempat ini di sini katanya bisa buat begini, bisa buat pesugihan, pokoknya yang berbau mistis gitu. Lalu ada wanita lain yang menimpali, masa sih katanya si Anu, si A, dia menyebutkan sebuah nama tetangga. Katanya dulu tuh dia pakai pesugihan loh, katanya juga nyari di sini, makanya sekarang usahanya tuh berkembang, rumahnya gede, usahanya ada banyak. Tapi katanya ada tumbalnya. Tapi kok mereka kelihatan baik-baik aja? Ayu yang mendengar hal itu segera terpancing kan, lalu dia bertanya, di mana sih paman? Emang iya ini tempatnya? Emang di mana tempatnya? Paman tahu? Pamannya ini nyaut kan, nggak tahu sih, aku kan cuma dengar-dengar aja, aku mana ada informasi kayak gitu, ini cuman mitos-mitos, aku juga nggak percaya.
Begitulah kata pamannya ini. Selama perjalanan itu, Ayu pun berpikir, ia melihat sekeliling, apa iya ini tempatnya? Pulang dari perjalanan itu, si Ayu ini makin ngebet pengen kaya. Apalagi pas menaiki kendaraan, dia kan mikir ya, ih enak ya kalau kita kaya, punya kendaraan, kemana-mana naik mobil, turun mobil, uang mengalir, nggak perlu susah-susah kerja, nggak perlu begadang, ada uangnya. Di suatu hari datanglah tamu tak diundang ke rumahnya si Ayu ini, yang ternyata dia adalah teman semasa sekolah SMA-nya Anton, suaminya Ayu, bernama Andi. Dia datang dari kabupaten sebelah berkunjung ke rumahnya Ayu karena kebetulan lewat. Yang ternyata si Andi ini punya usaha mebel dan kayu jati. Kebetulan dia lagi ada pengiriman ke wilayah sebelah melewati rute rumahnya si Ayu ini. Karena kebetulan lewat, jadi si Andi ini mampir ke rumahnya Anton. Awal kedatangan si Andi, Anton ini tidak menyadari bahwa itu si Andi. Karena penampilannya berbeda, benar-benar seperti bos besar. Pakaiannya rapi, wajahnya itu, ya pokoknya nggak kelihatan seperti Andi yang pada zaman dulu itu. Dia tuh lebih berisi seperti bos-bos lah. Si Anton kan bercanda nih, woi jadi bos ya kau sekarang, penampilannya kayak gini, bagi dong resepnya gimana caranya biar kayak kamu. Si Andi ini cuman senyum tipis aja, kamu bisa aja, ini lo usaha kecil-kecilan aku. Si Anton nih lebih semangat lagi, serius nih apa rahasianya kamu kayak gini, bagi dong. Barangkali aja si Andi ini pakai pesugihan atau apa. Lalu si Andi ini jelasin, aku cuma pakai pinjaman bank kok, aku pinjam uang di bank, terus uang itu aku pakai buat bangun bisnis ini. Si Anton kecewa. Oh, aku kira si Andi nih bingung kan, apa? Kamu kira aku apa? Kamu kira aku nih bermain mistis-mistis gitu. Lalu si Anton pun tersenyum, hahaha, nggak gitu, ya udahlah nggak usah dibahas. Terus gimana nih kelanjutannya, sekarang mau gimana? Lalu di sana si Andi ini menawari pekerjaan buat si Anton. Mau nggak kamu kerja? Aku bangunin gudang di dekat sini. Terus nanti kamu jadi penanggung jawabnya, kamu urusin semuanya. Jadi kalau aku ada pengiriman turunnya di sini, sisanya tuh kamu yang atur. Terus kamulah yang ngatur segalanya. Pokoknya aku kasih kepercayaan kamu. Si Anton mikir kan, tapi aku nggak pernah kerja kayak gini. Aku nggak bisa. Aku juga nggak ada pengalaman jual-menjual. Gimana dong? Si Andi pun ngejelasin, kamu nggak perlu ngejual, kamu cuma perlu ngejaga aja, terus ngerawat. Pokoknya kamu tuh belajar lah. Siapa tahu nanti kamu punya modal, kamu bisa buka bisnis yang sama kayak aku. Itulah penjelasannya si Andi. Nah, maulah si Anton ini akhirnya selama 2 bulanan itu mereka mencari lahan buat disewa dijadikan gudang. Sekitar butuh waktu 3 bulan, gudang itu pun selesai dibangun. Terletak di pinggir jalan utama antara Provinsi A dengan Provinsi B, dengan bangunan berdinding batako dan beratap seng. Gudang itu terlihat sederhana tapi cukup besar, mampu menampung puluhan mebel dari kayu jati. Di sanalah kesehariannya si Anton ini. Tidak lagi dia tuh jadi kuli bangunan, sementara Ayu masih beraktivitas di pasar, jualan di pasar. Sekitar beberapa bulan gudang itu berjalan, si Anton ini melihat penghasilannya lumayan, untungnya tuh lumayan dari usaha jati itu. Ngobrol lah dia sama istrinya. Bu, keuntungan di kayu jati ini bagus loh, gimana ya? Apa kita ikut aja ya usaha itu, kita pinjam uang di bank. Tapi sebelum itu istrinya nih si Ayu ini ragu. Tapi apa iya kita bisa sama kayak gitu? Soalnya kan kita merintis dari nol, terus kita pakai modal pinjaman. Nanti kalau nggak balik modal, kita bayar hutangnya gimana? Ya karena namanya niat usaha, si Anton ini ngotot buat minjam uang. Mulailah ya pengajuan uang ke bank, meminjam uang sebanyak 500 juta. Membuka usaha yang sama, usaha mebel. Dia melepaskan diri dari si Andi ini sebagai buruh. Dia melepaskan diri dan membangun usaha sendiri. Tapi tetap si Andi inilah suppliernya yang menyuplai ke sana. Dan benar saja 3 bulan pertama, 4 bulan pertama itu usahanya seret besar. Sangat berbeda saat si Anton ini menjadi karyawannya si Andi. Beda, pokoknya beda. Padahal mereka masih bergerak di usaha yang sama. Tapi entah kenapa pelanggannya itu berbeda gitu loh. 2 bulan pertama oke lah mereka pikir itu karena baru buka, wajar lah kalau masih sepi. Sampai menginjak ke 5 bulan, mereka hampir tidak bisa menutupi pembayaran hutang bulanannya. Di sanalah mulai niatnya si Ayu ini untuk mencari pesugihan lagi. Yang dulu niatnya ini sempat redup dan sekarang bangkit lagi gitu loh. Si Anton ini sering mendengar desas-desus jika si Andi kawannya itu memang memakai pesugihan. Salah satu
Kernet dari supir truk yang mengantar barang ke lokasi pernah keceplosan cerita bahwa bosnya si Andi ini memang memakai pesugihan dan tempat ia melakukan itu ada di sebuah desa. Mendengar jawaban itu, si Anton ini bersemangat. Lalu dia minta tolong si Kernet ini untuk dianterin ke lokasi itu. Setelah janjian membuat jadwal, akhirnya tibalah mereka di hari yang dijanjikan. Berangkatlah mereka ke desa itu. Tapi si Kernet ini tidak menunggu sampai prosesnya selesai. Ditaruh aja gitu si Ayu sama suaminya ini di desa tersebut. Di sebuah balai desa yang agak sepi di perkampungan. Karena mereka nyampainya siang, otomatis kan lapar nih. Makanlah si Ayu sama suaminya ini di kantor desa itu. Setelah makan, ada bapak-bapak tua yang menghampiri lalu bertanya, kalian ini siapa? Mau kemana? Atau mencari kerabat atau bagaimana? Kenapa bisa ada di sini? Kalian sepertinya orang asing. Ayu yang ditanya begitu langsung mendekat ke arah bapak tua ini. Terus berbisik, Pak, maaf ya Pak, maaf sekali. Aku mau tanya, katanya di sini bisa atau ada tempat yang buat pesugihan ya? Mendengar pertanyaan itu, bapak tuanya ini sedikit kaget dan juga heran. Loh, kok ke sini? Kalau di sini nggak ada deh. Kalau di sini nggak ada. Ini desa baik-baik aja. Nggak ada rumor kayak gitu. Anton pun melihat ke sekeliling memang desanya itu biasa aja. Baik-baik aja, tidak ada kesan mistis. Kemudian bapaknya ini mendekat lagi. Tapi saya bisa bantu kamu ke suatu tempat yang katanya bisa buat pesugihan. Kalau kamu mau, aku bisa anterin. Nah, mendengar itu semangatlah lagi si Ayu ini kan. Tapi teman saya tadi nganterinnya saya ke sini. Mungkin dulu mereka juga ke sini. Si bapak itu mikir kan. Mungkin mereka dulu juga ke sini, mungkin ketemu sama saya juga, tapi saya lupa. Nah, gitu kan. Adalah titik terang nih. Nah, akhirnya setelah menyelesaikan percakapan itu, berangkatlah mereka ke sebuah lokasi yang jaraknya itu kurang lebih 5 kilometer. Sampai di lokasi, mobil mereka masuk ke area tanah lapang seperti parkiran luas. Tidak jauh dari itu ada pondok sejenis warung gitu yang terbuat dari kayu. Warung itu terlihat ramai, tapi pengunjungnya seperti bukan penduduk lokal. Mereka berpenampilan seperti orang dari luar, rapi dan bersih. Tidak jauh dari sana ada sederetan mobil-mobil terparkir rapi. Sepertinya mereka itu juga memiliki tujuan yang sama datang ke tempat itu. Bapak tua yang bersama Ayu dan Anton ini menghampiri warung itu dan disambut oleh pemilik warung. Setelah mereka berbisik-bisik sebentar halalala bla bla dan bla, akhirnya bapak ini keluar lagi dan melanjutkan menuntun Ayu dan suaminya ke sebuah jalan kecil di samping pondok. Jalan kecil yang dipenuhi semak belukar, seperti jarang terjamah ataukah jarang dilintasi manusia. Di tengah perjalanan, langkah mereka dihentikan oleh sosok petani tua yang penampilannya sedikit lusuh. Ya namanya petani kan pasti lusuh lah ya, pasti pakai baju yang kotor. Tapi di sini agak berbeda dengan petani ini. Dari raut wajahnya, auranya itu beda. Bapak-bapak petani ini menyambut kedatangan Ayu dan suaminya. Lalu Pak Tua yang bersama Ayu itu mendekat ke arah petani itu. Mereka berbisik-bisik sebentar dan kemudian manggut-manggut. Dan setelah manggut-manggut itu mereka melangsungkan perjalanan. Ayu tidak menanyakan siapa mereka dan apa yang mereka bicarakan. Pokoknya mereka langsung saja mengikuti langkah Pak Tua ini. Tibalah mereka di sebuah tempat yang dikatakan itu sejenis keraton alam gaib. Tempat untuk memuja ini dan itu dengan berbagai makhluk mistis yang ada di sana. Di tempat itu Ayu disambut lagi oleh seorang ya mungkin sejenis juru kunci tempat itu yang mengarahkan mereka yang menginginkan sesuatu dari lokasi itu. Misalnya menginginkan pesugihan, menginginkan kekayaan, ingin penglaris dan sebagainya. Setelah ia mengutarakan niatnya, dijelasinlah bahwa dibutuhkan hari-hari khusus untuk menjalankan ritual dan diperlukan sebuah tumbal. Dan tumbal ini biasanya itu kambing khusus. Kambing dengan ciri-ciri khusus yang sulit didapatkan di tempat umum. Tapi tidak perlu khawatir, si Ayu ini diarahkan ke seseorang yang biasa mengurus persoalan persembahan itu. Jadi si Ayu ini tinggal menyiapkan mahar atau uang sebanyak 10 juta kurang lebih pada saat itu. Pada hari yang ditentukan tiba, Ayu tinggal datang membawa uang sejumlah itu dan kambing pun sudah disiapkan dan ritual bisa dijalankan. Selebihnya Ayu tinggal mengikuti atau mentaati aturan yang dijelaskan. Jika tumbal tidak diberikan, maka korbannya adalah keluarga sendiri. Terus ada beberapa syarat permintaannya, kalian mau kekayaan yang seperti apa? Jika kalian mau dalam waktu setahun kalian itu bisa
kaya cepat, maka tumbalnya harus diberikan setiap 1 tahun sekali. Tibalah waktu yang ditentukan tiba, kambing sudah disiapkan dan acara ritual segera dimulai. Dari penjelasan dukun yang membantu proses itu, dijelaskan bahwa saat kambing itu mulai disembelih, maka jiwanya sudah terhubung dengan calon korbannya. Pada saat hari H tiba, jika tumbal tidak disiapkan atau tidak disiapkan tumbal pengganti, maka yang ditumbalkan itu akan menjadi korbannya.